Saudara yang kekasih, ada seorang bapak baca iklan. Ada seorang bapak baca apa? Baca iklan. Belilah Mercy seharga 2 miliar lebih, maka kau dapat hadiah motor seharga 12 juta. Apa iklannya Bapak Ibu? Belilah Mercy seharga 2 miliar lebih, maka engkau dapat hadiah motor seharga 12 juta. Tolong perhatikan, kritisi Bapak Ibu. Apa jadinya Bapak ini membawa sejumlah dana untuk beli Mercy? Ketika dia bayar harga Mercy 2 miliar lebih, kemudian dia tanya kepada kepala penjualnya, mana hadiahnya? Dikasih tunjuk motornya. Dia kagum dengan motornya. Dia pulang bawa motor Mercy-nya ditinggalin. Halo, on gak Bapak ini? Halo, on gak Bapak ini? On. Error gak Bapak ini? Error. Maafkan saya, mayoritas orang Kristen on. Tolong tersinggung. Mayoritas orang Kristen error karena dia nggak punya pikiran Allah, sehingga yang disukai dunia ini masih kita sukai. Halo, kayaknya nggak rela muka lo. 10 orang sakit kusta, saya ulangi, 10 orang sakit kusta datang ke siapa Bapak Ibu? Ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang bawa pulang motor meninggalkan Mercy? Halo, jawab dong. 9. Ngeri kan? Ngeri kan? Bapak Ibu, jangan kejar kesembuhan. Doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Kesembuhan itu enggak bernilai kekal. Jangan cintai berkatnya, cintailah pribadinya. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Jujurlah Bapak Ibu, kenapa lu malas baca Alkitab? Karena error. Tolong tersinggung dong. Kenapa lu malas baca Alkitab? Karena error. Lu tertarik berkat Tuhan, gak suka dengan pribadi dia. Tolong tersinggung lah. Kalau Anda sampai tahun baru ini, tanggal 1 ini masih malas baca Alkitab, memang lu error. Ya, karena Anda gak suka mengenal pribadi Yesus, Anda suka berkatnya. Tolong tersinggung dan bertobatlah Anda. Anda menghina Tuhan kalau Anda percaya sama Tuhan, pasti disembuhkan, tapi malas baca Alkitab. Kan kacau begitu. Tolong tersinggung. Saudara yang kekasih, ada bapak-bapak relatif muda, umur 51. Rentah sekali, merokok dia. Batuk-batuk, merokok dia. Batuk-batuk, dia samperin saya. Pak Pendeta hari Tuhan, tolong doakan saya. Saya bilang, doakan apa Pak? Paru-paru saya sakit sekali. Terus dia isap rokoknya. Tolong doakan supaya sembuh. Saya bilang, Pak, berhenti merokok. Tuhan bukan babu lo. Berhenti merokok. Apa dia bilang? Saya nggak bisa berhenti merokok Pak Pendeta. Ya udah, berhenti bernafas, selesai. Pendeta itu bukan pelaku kehendak manusia. Pendeta itu pelaku kehendak Tuhan. Katakan amin. Iya. Bukan pelaku kehendak manusia. Makanya selalu saya nggak bosan-bosan katakan, sama orang kaya saya keras khotbahnya. Ada orang kaya nggak di sini? Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Karena saya nggak tertarik uangnya. Saya nggak tertarik uangnya. Yesus mati bukan untuk uang lo. Yesus mati untuk nyawa lo. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Supaya jangan enak lo di bumi, masuk neraka lo. Itu mengerikan. Sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Iya, supaya jangan sempurna penderitaan dia. Udah di bumi miskin lo, mati masuk neraka lagi lo. Penderitaan kok berseri. Nyambung gak sih lo? Jujur. Penjahat kena kanker suka gak kesembuhan? Orang Kristen suka gak kesembuhan? Kalau suka juga sama lo dengan mereka. Saya sedih kalau penekanan kesembuhan. Karena gak ada nilai kekalnya kesembuhan. Amin. Saya ulangi, kalau Anda sakit kanker umur Anda 3 bulan lagi, bisa gak Tuhan sembuhkan? Jawab. Bisa gak Tuhan sembuhkan? Jawab. Oleh bilu-bilunya sembuh, Anda sembuh, berarti batal gak kematiannya? Jawab. Batal gak kematiannya? Yang bilang batal sesat.
Karena kesembuhan tidak membatalkan kematian. Makanya ketika ada ibu-ibu, Pak Pendeta puji Tuhan, Bapak 5 tahun lalu mendoakan saya kanker, saya sembuh. Apa saya bilang? Puji Tuhan, Anda sembuh. Tapi jangan lupa Anda bisa mati lagi. Kasih tahu, karena kesembuhan tidak menjawab jawaban. Nyambung nggak? Makanya doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan itu pembodohan. Gak rela muka lo. Limit berikutnya doa kesembuhan itu pembodohan. Nyambung nggak? Jawab, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Kalau doa kesembuhan dulu kapan matinya? Bingung saya. Kok nggak cerdas orang Kristen? Ya, ada nggak kemungkinan tahun ini salah satu kita mati? Ada kemungkinan, take off lah. Perhatikan lagi, ulangi supaya kita mengerti tahun ini apa yang kita isi. Perhatikan, kalau Anda mau liburan ke Singapura, nggak usah jauh. Anda mau liburan ke Singapura, saatnya mau masuk pesawat, datang pengumuman pesawat Anda delay 2 jam. Kesel nggak? Jawab dong. Kesel kan? Waduh, gimana sih masa delay 2 jam? Pesawat apa ini? Perusahaan apa ini? Nggak profesional banget. Kesel rasanya. Tapi Anda sabar-sabarin. Sabar Anda. 1 jam 40 menit, 30 menit seharusnya Anda boarding. Datang pengumuman baru, pesawat Anda delay 8 jam. Keriting nggak muka lo? Jujur, komplain nggak Anda? Jawab dong, komplain nggak Anda? Delay ke Singapura lu komplain, apalagi delay ke surga, komplain lah. Nggak cerdas lu pada. Dengar dong. Amin. Nggak rela muka lo. Susah. Bilang sama Tuhan sekarang ini, kalau Anda dewasa rohani, bilang, Tuhan, kalau memang saatnya kau panggil saya, jangan delay. Itu cerdas. Tuh beberapa muka saya lihat ngelawan masih mukanya. Karena nggak cerdas, orientasi Anda jangan di bumi ini nggak kekal. Take off lah. Di surga ada banjir nggak? Ada macet nggak? Ada FPI nggak? Ya udah naiklah. Bilang sama Tuhan, kalau memang kau suruh aku ke surga, jangan delay, on time Tuhan. Baru cerdas, konsisten. Kalau Anda ke Singapura, delay Anda marah. Kalau ke surga enggak delay ke sukacita, lu bodoh karena lu enggak konsisten. Oh Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Apa kata malaikat? Bohong. Kalau rindu gak usah doa kesembuhan melulu lah. Lucu-lucu sedih kadang orang Kristen nih. Makanya apa yang fokus kita untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita gak jadi pecundang tapi pemenang. Katakan amin. Saudara yang kekasih, ketika orang berkata belilah mercy, kritisi, itu perintah atau janji? Jawab, itu perintah atau janji? Belilah mercy seharga 2 miliar lebih, itu perintah atau janji? Maka kau dapat hadiah motor seharga 12 juta, itu perintah atau janji? Ngerti ya? Ketangkap ya? Anda harus konsisten nih. Ketangkap kan? Iya. Maka saudara Anda harus tahu, hadiah motor itu kalimat akibat. Kalimat pengakibat perintahnya, belilah mercy. Bisa ketangkap sampai sini? Kira-kira bisa nggak kita nggak beli mercy serta merta dapat motor? Bisa nggak? Apa yang harus kita lakukan dulu? Beli mercy dulu. Ketangkap? Karena motor itu akibat. Beli mercy itu kalimat perintah pengakibat. Perhatikan baik-baik. Buka Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Kalau sudah dapat, kita sama-sama baca. Matius 6 ayat 33. Kalau sudah dapat, kita sama-sama baca. 1, 2, ya. Tetapi maka kalimat pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah atau janji?
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang disukai jemaat? Jawab dong. Mana yang disukai jemaat? Perintah atau janji? Janji kan? Itulah errornya jemaat. Bodohnya jemaat berfokus pada janji, perintah kagak. Makanya saya bilang, kalau Anda malas baca Alkitab, itu perintah Tuhan salah satu. Kasihlah istrimu, itu perintah Tuhan. Kalau lu kasar sama istri, lu bohongin istri, itu bodoh. Hai istri, tunduk pada suami, itu perintah. Kalau lu gak tunduk sama suami, itu bodoh. Anak-anak, hormati orang tua, itu perintah. Kalau lu gak menghormati orang tua, itu bodoh. Perintah itu pengakibat. Ulangi. Apa pengakibat? Janji itu akibat. Maka fokus kita perintah. Saudara yang kekasih, Anda mau menikmati kemenangan tahun ini, fokuskan diri Anda kepada perintah. Kegagalan Adam dan Hawa menggagalkan perintah. Adam, Hawa, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan kau akan mati. Itu perintah atau janji? Perintah. Beberapa saat mereka taati. Berikutnya dia nggak melakukan perintah itu. Akhirnya selesai. Nilai kekristenan di ketaatan. Ulangi, nilai kekristenan di mana? Di ketaatan. Tanpa ketaatan Anda sama Tuhan, Tuhan Yesus Anda tidak pernah jadi Tuhan Anda. Tanpa ketaatan Anda tidak pernah bertuhankan Yesus. Ketaatan adalah statement menyatakan kaulah Tuhanku. Ketaatan adalah satu-satunya, tidak ada alternatif lain untuk menyatakan kaulah segalanya. Ketaatan adalah satu-satunya untuk menyatakan mengasihi Tuhan. Tanpa ketaatan Anda bukan Kristen. Catat baik-baik. Nilai seseorang di ketaatan. Ulangi. Lebih keras. Anda dan saya bermartabat rendah kalau nggak taat. Camkan ini. Anda dan saya bermartabat rendah kalau nggak taat. Di mana kita bermartabat rendah? Kalau kita nggak taat, bukan Yesus Tuhan kita. Diri kita Tuhan kita. Tapi kalau kita taat, apapun yang terjadi, Yesus Tuhan kita. Makanya saya bilang, kalau lu ngelawan suami, lu kacau. Kalau lu maki-maki istri, menyakiti istri, lu nyeleweng, lu kacau itu. Kalau lu ngelawan orang tua, lu kacau sekali. Ini harus supaya hati Kristus ada pada kita. Harus tegas. Militanlah dalam ketaatan, pasti engkau jadi pemenang. Gak ada alternatif lain untuk jadi pemenang selain taatnya militan. Gak usah doa puasa untuk kesembuhan, karena kita gak niat hidup selama-lamanya di bumi. Gak usah doa puasa supaya perusahaan kita maju. Gak usah. Fokus Anda di janji itu. Doa puasalah, apapun yang terjadi kita kasih istri kita. Tuh gak ada amin kalau kau begini. Gak ada amin. Doa puasalah, bagaimana suami Anda tetap tunduk pada dia. Itu yang keren. Doa puasalah, berapapun pendapatan Anda tetap memberikan perpuluhan. Fokuslah doa puasa kepada perintahnya, karena fokus kita kesukaan dia. Sayang khotbah-khotbah seperti ini kurang ditekankan kepada orang Kristen. Sehingga Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, lanjut. Itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Orang Kristen suka sekali janji-janji Allah, gak suka perintah Allah, kan kacau. Jujurlah Bapak Ibu, ada gak orang Kristen koruptor? Jawab. Kalau ada di sini, tolong Anda bertobat, jangan ulangi, supaya Anda jangan binasa. Catat baik-baik. Ada gak orang Kristen berzina? Banyak. Kalau ada di sini, tolong Anda bertobat, mulai tanggal ini, tanggal 1 ini, jangan ulangi, supaya jangan binasa hidup lo. Yang kayak gini khotbah yang benar, walaupun nggak mengenakkan telinga. Inilah khotbah kebenaran. Karena fokus kita kesukaan Tuhan.
Ada enggak orang sulit mengampuni menantunya, sulit mengampuni mertuanya, sulit mengampuni iparnya, sulit mengampuni tetangganya? Halo, kalau ada di sini ruangan ini engkau sulit mengampuni, sementara itu perintah Tuhan ampuni kesalahan orang lain, Anda kacau Bapak Ibu. Sakit sembuh bukan sukacita yang indah. Miskin kaya itu bukan sukacita yang indah, karena itu juga dicari dunia. Enggak. Jujur, ada enggak orang enggak percaya Yesus? Enggak percaya Yesus jadi konglomerat? Ada enggak? Apa hebatnya konglomerat? Enggak ada hebatnya. Enggak ada hebatnya konglomerat. Karena itu enggak ada nilainya. Catat baik-baik dong. Karena enggak usah percaya Yesus pun bisa jadi konglomerat. Enggak percaya Yesus bisa enggak sakitnya sembuh? Bisa Bapak Ibu. Iblis pun bisa menyembuhkan, Gunung Kawi pun bisa menyembuhkan. Makanya jangan ini lagi fokus ke Kristen yang benar, yang sehat. Jangan lagi itu. Tapi ketaatan mutlak itulah kekristenan yang benar. Mari kita buka Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Kalau sudah dapat, saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6. Terus kita bergantian sampai ayat 8. Saya baca ayat 5, Anda baca ayat 6, terus kita bergantian sampai ayat 8. Katakan amin. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lanjut. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Katakan amin. Berapa ayat yang kita baca Bapak Ibu? 4 ayat ini dibagi berapa? 2. Bagian pertama direpresentatifkan dengan kata kutuk. Bagian kedua diwakili dengan kata berkat. Benar? Mana yang bagus, kutuk atau berkat? Jawab dong. Mana Anda pilih? Ngerti ya? Ngerti, setuju ya? Halo, nilai seseorang bukan terletak di kekayaannya. Dengar baik-baik. Nilai seseorang bukan terletak di kegantengan kecantikannya. Dengar baik-baik. Nilai seseorang bukan terletak di khotbahnya. Nilai seseorang bukan di karunia-karunianya. Bukan itu nilai. Nilai seseorang di pilihannya. Ulangi, nilai seseorang di mana? Di pilihannya. Perhatikan baik-baik. Kalau ini kutuk, ini berkat, Anda pilih mana? Jawab dong. Berarti Anda cerdas. Kalau ini kopi Toraja, ini kopi sianida, mana Anda pilih? Kelihatan kan? Tapi tahu nggak Bapak Ibu, pernyataan yang benar tidak sama dengan pemahaman yang benar. Kritisi dong. Pernyataan yang benar tidak sama dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar tidak sama dengan pemilihan yang benar. Pemahaman yang benar tidak sama dengan pilihannya benar. Cerdas. Nilai Anda di pilihan Anda. Jujur Bapak Ibu, ada enggak orang Kristen masuk neraka? Banyak. Ada enggak pendeta masuk neraka? Jangan bilang banyak lah, ada lah. Kayaknya lu punya akar pahit lu. Gua bela lah korp saya. Apa pendeta enggak kurang pemahaman? Tahun ini saya 32 tahun dosen teologi. Banyak mahasiswa saya S1, S2, S3 asal reuni, seringkali saya diajak untuk jadi pembicara. Saya bilang apa? Hati-hati lu masuk neraka lu. Loh, kok bisa masuk neraka Pak Ridwan? Saya sarjana teologi, sekolah teologi tinggi-tinggi. Saya master teologi, biarpun lu doktor teologi lu bisa masuk neraka. Jangankan murid saya langsung, murid Tuhan Yesus langsung
profesor doktor teologi Yudas Iskariot masuk neraka. Apalagi model kayak muka lo. Ayo dong Bapak Ibu. Bukan kesembuhan nilai, bukan khotbah bagus nilai, bukan bahasa roh nilai, bukan bernubuat nilai, bukan. Jangan sesat, bukan itu nilai. Kalau Anda menyembah gemetar-gemetar, mobil lu dipepet, lu kejar sampai orang itu gemetar. Kan sama ngaco lo. Biar lu menyembah gemetar-gemetar sini, gak usah ada dusta di antara kita lah. Bapak Ibu jangan bohong lah. Orang bisa lu bohongi, Tuhan mana bisa lu bohongi. Kalau lu gak sopan di jalan raya, mana pernah lu rohani. Catat baik-baik. Kalau Anda dengar firman Tuhan, mana lebih bagus? Balaslah kejahatan dengan kebaikan atau balaslah kejahatan dengan kejahatan? Mana lebih bagus? Jawab. Mana lebih bagus? Jawab dong. Balaslah kejahatan dengan? Iya. Mana lu pilih? Gak usah jawab. Nanti lu nambah dosa. Karena lu bohong. Ayo dengar dong. Lu dosa kalau lu bohong. Mana lu pilih? Enak kutuk dengan berkat, lu pilih berkat. Enak kopi Toraja dengan kopi sianida, lu pilih kopi Toraja. Tapi kan dalam kenyataan kan gak gitu yang kita pilih. Mana lu pilih? Tiap hari baca Alkitab atau malas baca Alkitab? Gak usah jawab, dalam hati aja. Kan dari situ kelihatan Anda siapa. Kayaknya ada beberapa ketawa tapi mengandung kepedihan. Ya Bapak Ibu, Tuhan sayang sama Anda. Sebelum menjalani hari kedua tahun ini, Anda ditegur. Karena Tuhan sayang sama Anda. Supaya dibenahi kekristenan Anda. Kristen itu bukan soal sakit sembuh. Bukan. Kristen itu bukan soal miskin kaya. Bukan, jangan sesat. Jangan bodoh. Orang ke Gunung Kawi juga ngejar begituan. Bodoh sekali. Bukan keinginan kita dikabulkan. Bukan itu Kristen. Keinginan Tuhan kita kabulkan. Itu Kristen. Yaitu taat. Ulangi apa? Taat. Ulangi apa? Taat. Ini penting. Makanya berapa banyak perintah Tuhan yang kita dengar, berapa banyak kita nggak lakukan. Kan ini perlu evaluasi yang benar supaya kita ambil resolusi pada hari ini. Taat. Bapak Ibu, bagaimana kita diberkati, bagaimana kita terkutuk, ucapan yang benar gak sama dengan pilihan yang benar. Yuk kita buka kitab Ulangan. Ulangan 28. Ayat 1 dan 2. Kalau kau lakukan ini, maka pilihanmu benar. Tapi kalau omonganmu pilihan benar, tapi tindakanmu gak begini, tetap perlu terkutuk. Suka gak suka? Lihat, apa pertama? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Itu syarat pertama untuk bisa diberkati Tuhan. Jadi kalau ada yang khotbah, biarpun suaranya pelan, biarpun cara menyampaikan kurang menarik, nggak ada alasan Anda untuk tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Ya, berikutnya apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, lanjut apa? Melakukan dengan setia segala perintahnya, taat. Kalau ini kita lakukan, Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kalau kita taat, itulah hidup kita memilih berkat. Ayat 15 operator. Ayat 15. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Tetapi dan maka jadi kalau pilihan kita berkat tapi statement hidup kita tidak memilih taat, sama saja kutuk sama kita.
Makanya kekristenan itu bukan ucapan. Iman tanpa perbuatan mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, militanlah dalam ketaatan sekalipun walaupun malah. Sekalipun walaupun malah. Siapa menurut Alkitab bapak orang beriman? Jawab. Siapa menurut Alkitab bapak orang beriman? Allah berkata kepada Abraham, 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 kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu perintah atau janji? Yang keras, janji. Berikutnya Allah berkata, Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih, sembelih dia. Itu perintah atau janji? Di mana Abraham lulus disebut bapak beriman? Di janji atau di perintah? Cerdaslah. Cerdaslah. Walaupun Ishak itu sulit mereka dapat, sekalipun Sarah hamil di masa tuanya, malah Ishak ini disayangi, tapi Abraham pada akhirnya taat untuk menyembelih anaknya. Sampai Allah sendiri menghalangi. Stop, stop, stop. Kulihat hatimu, karena Allah gak bisa dibohongi. Bapak ibu taat, 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 taat. Saya ulangi, tanpa ketaatan lu gak Kristen. Absolutely. Tanpa ketaatan lu gak Kristen. Saya bingung kalau gereja menekankan sakit sembuh. Itu kan gak nilai kekal. Saya bingung kalau Kristen menekankan berimanlah, kankermu sembuh, berimanlah, usahamu maju. Itu bukan iman Bapak Ibu. Kenapa kacau-kacau diajarkan iman? Sakit sembuh itu bukan soal iman. Iman itu sesuatu yang disukai Tuhan, yang kita nggak sukai kita lakukan, itu iman. Tuhan suka Abraham taat, tapi Abraham nggak suka menyembelih anaknya, tapi akhirnya dia melakukan, itu iman. Ada pemuda di gereja saya bilang gini, Pak Pendeta, salam, salam, salam. Kenal Siska nggak? Iya, iya. Ada pemudi di gereja, cantik, manis, sopan, pintar kuliahnya, pianonya juga bagus sekali. Ya kenapa? Pak Ridwan, saya beriman dia istri saya. Itu bukan iman, itu keinginan. Oon, halo, itu bukan iman. Itu keinginan, karena itu kesukaan lo. Iman kalau ada unsur pengorbanan. Ulangi, iman kalau ada unsur apa? Iya, kalau kau lihat si Suti di gereja, badannya gemuk, lemu, gemuk, badannya nggak enak. Kau bilang sama saya, Pak Ridwan kenal Suti nggak? Iya, kenapa? Yang gemuk itu, iya kenapa? Yang agak sumbing, iya kenapa? Saya beriman dia istriku, itu cenderung iman. Itu kan ketawa lu ngelawan kan? Kok diajarin, berimanlah, usahamu maju tahun ini. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Jangan ngaco-ngaco lah. Berimanlah.